kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom teman-teman Elevate semuanya dimanapun berada. Apa kabar kalian semua? Saya tentu berharap kalian semua dalam keadaan baik teman-teman. Kita semua siang hari ini mau masuk dalam hadirat-Nya. Mari dimanapun kita berada kita bersuka cita. Kita bersyukur untuk kebaikan-Nya, untuk kebesaran-Nya. Haleluya. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik. Dia baik, Dia sungguh baik, Kau sungguh baik Tuhan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setia, sebab Kau baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya
sumber kuatku, katakan Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Selamanya. Bertepuk tangan bersama semuanya yang percaya Dia sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya tak ku andalkan kekuatan kami. Oh, namun yang pasti Kau tetap selalu semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Selamanya. Hanya Engkau milikku, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kami ingini selain Engkau ya Tuhan. Tak ku andalkan kekuatan kami yang sangat terbatas ini Tuhan. Sebaliknya Engkau yang setia selamanya, sumber kuat kami. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Selamanya. Satu-satunya sumber kekuatan kami yang akan selalu setia bersama dengan kami. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, katakan kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber, Kau sumber kuatku, kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber. Kau sumber kuat setiap kami selamanya, selamanya. Sekali lagi, selamanya, selamanya. Kita berikan sorak-sorai pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh betapa baiknya Engkau dalam hidup setiap kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan bagi setiap kami. Kami mau hanya berserah kepadamu saja Tuhan. Sungguh baik Engkau dalam hidup setiap kami. Bila ku hitung-hitung
Segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira, semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat pada setiap kami, kehangatan kasih-Mu hanya dapat ku kata, terima kasih Bapa. Dengan apa kami balas Tuhan? Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa? Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kami serahkan ini segenap hidup kami Tuhan. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Bila kami rasa kehadiran-Mu Tuhan, bila ku rasa selalu kehadiran, Kau selalu temani kami Bapa. Tidak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu hanya dapat ku kata, terima kasih. Oh, dengan apa? Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan. Kami mau serahkan segalanya, segenap hidup kami Tuhan. Ku mau mengabdi padamu Tuhan. Oh, dengan apa? Kebaikan-Mu serta segala kemurahan. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu. Oh, dengan apa ku balas segala kebaikan-Mu, perbuatan tangan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Ku serahkan, aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa? Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi
Tuhan, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Shalom Elevate. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dan saya yakin bahwa apa yang akan saya sampaikan akan mengubah hidup kalian. Sebab firman Tuhan ini begitu memberkati saya. Dan saya harap berkat ini juga menjadi berkat kalian semuanya. Sebelum kita mulai, kita akan tentu akan berdoa. Kita minta ditemani oleh Roh Kudus menerjemahkan isi hati dan pikiran Bapa. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau kami diperkenankan oleh-Mu untuk kami belajar kebenaran. Roh Kudus-Mu temani kami, menerjemahkan isi hati dan pikiran-Mu, sehingga kami menjadi seseorang yang sesuai dengan kehendak-Mu, di kehidupan kami, di umur hidup kami, sehingga dalam pengejaran kami, keserupaan dengan Yesus, kami didapati setia dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Yuk kita siapkan diri ya. Kebenaran ini sudah mengganggu saya dan saya harap kalian juga akan terganggu dengan kebenaran ini. Kalau kalian yang rajin baca teori konspirasi dan lain sebagainya ya, tentu bukan teori konspirasi UFO dan lain sebagainya. Tapi ada konspirasi-konspirasi, contohnya penipuan dengan skala yang sangat tinggi. Ada yang sedang ramai, namanya Simon Leviev. Ini seorang warga negara Israel ya, sedang jadi perbincangan di dunia maya, terutama di kalangan pengguna aplikasi kencan yang namanya Tinder. Dia itu ngakunya dia crazy rich dari Israel. Ya, dia itu tercatat sudah menipu sangat banyak perempuan, bukan hanya di wilayah Israel, tetapi di negara-negara Eropa. Umurnya baru 31 tahun, tapi korbannya, waduh, saya catat ya, di catatan saya, itu ada yang dari mana? Rata-rata Eropa, Norwegia, London, industri mode yang di Amsterdam, industri mode, industri seni yang ada di Paris, luar biasa. Satu orang itu bisa ditipu sehingga apa? Puluhan ribu US sampai ratusan ribu, bahkan ada yang juta. Ada juta US dan itu luar biasa. Orang ini umur 31 tahun, dia nekat pakai aplikasi namanya Tinder untuk apa? Ya, untuk memperkenalkan diri. Tentu, nah ini yang bagian yang saya akan highlight, topeng. Ini loh, dia pakai topeng ya. Sungguh-sungguh ini Elevate perhatikan nih, pakai topeng. Jadi dia betul-betul mengemas dirinya. Jadi apa? Jadi pria metropolis yang perawatan tentunya, yang glowing tentunya, yang hebat secara luar biasa. Pasti ya, di beberapa kali di foto-fotonya dia ditampilkan dia naik pesawat jet pribadi, pakai mobil-mobil eksotik, Lamborghini, Ferrari, dan Ducati, dan lain sebagainya. Terus kemudian liburannya, kapal pesiarnya, yachts-nya di Monaco, dan lain sebagainya. Tentu pakaian-pakaiannya juga merek. Nah, dia juga ngaku sebagai apa? Sebagai CEO dari LLD. Apa itu? Pemasok berlian, bayangin. Ya, orang berkata seperti diamond are forever. Tentu perempuan-perempuan suka namanya berlian. Nah, pencitraannya ini sukses ya. Dan kemudian terbongkar barusan. Ya, dalam bulan Januari terbongkar. Dan ternyata namanya siapa? Namanya adalah Simon Yehuda Hayut ternyata. Dia tuh tidak tinggal di sebuah perumahan yang sangat mewah seperti di Beverly Hills. Bukan juga tempat yang dia tinggal di mana. Ada di Siprus, saya pernah ke Siprus, saya tahu tempat perumahan-perumahan mewah orang-orang Eropa yang membeli rumah di Siprus. Siprus itu kayak Balinya Eropa. Bukan, tapi ternyata dia tinggal di mana? Dia tinggal di apartemen sederhana, sementara uang hasil dari penipuannya dia taruh di satu negara di Eropa. Kebayang nggak? Selama bertahun-tahun dia berhasil. Dan selama bertahun-tahun, dia tidak pernah tertangkap. Tapi selincah-lincahnya tupai, satu ketika dia akan jatuh. Nah, Elevate, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ya ini. Kebenaran firman Tuhan ini saya anggap, saya harap bisa mengganggu kalian semuanya. Kenapa saya berkata seperti ini? Karena begini loh, rata-rata orang-orang Kristen tidak sadar mereka hidup dalam apa? Hidup dalam penipuan.
hidup dalam memakai topeng. Ya, kita ini berharap supaya orang lain mengenal apa yang kita ingin agar mereka kenal. Nah, kita tidak pernah melihat ada satu sisi, ada dark side kita. Kita sembunyikan rapi. Nah, itu akibatnya ya, kalau dalam dunia pernikahan kita melihat ya, orang-orang pacaran, mereka menampilkan sisi terangnya, mereka nggak pernah mengekspos sisi gelapnya. Dan pada saat menikah, ya tentu rata-rata orang menikah, kenapa? Rata-rata orang menikah berharap kebahagiaan dari pasangan. Padahal kalau kita diajar, menikah itu memberi kebahagiaan. Nah, pastikan ini. Nah, karena berharap kebahagiaan supaya orang yang dia cintai bisa berada di genggamannya, pakailah topeng. Dan ini bukan saja terjadi di dunia pacaran, tapi di dunia kerja juga kita melihat ya, predator seksual. Ya, saya lihat ya, duta narkoba ternyata apa? Duta narkoba itu ternyata tatoan. Bayangin. Yang pakai narkoba, duta narkoba. Duta narkoba dari Kepolisian Republik Indonesia adalah seorang yang tatoan. Tatoan pemain musik yang luar biasa. Tapi kemudian justru ya yang make narkoba, justru orang yang halus, yang terkenal hebat, yang kemasannya sangat baik tuh, bayangin tuh. Ya, kita melihat orang-orang yang betul-betul cinta anak, salah satu grup metal, ya, bukan jamet nih, bukan Jawa metal, ya, dan katakan yang metal secara luar biasa, justru sayang anak. Tetapi coba lihat, barusan ada salah satu tokoh agama, ya, anak-anak itu dia diperkosa oleh dia, dilecehkan secara seksual, kebayang nggak? Karena ini topeng, dia menjadikan apa? Dia menjadikan agama sebagai komoditas untuk apa? Untuk mencari kekayaan. Makanya ketika akan dihukum mati, dia katakan apa? Anak-anakku masih kecil. Dia tidak lihat korban-korbannya, yang rata-rata anak-anak itu, yang rata-rata di bawah umur, itu rusak masa depannya seumur hidup. Nah, bisa kebayang ya? Bisa kebayang sekarang. Kita lihat. Dan ternyata yang pakai topeng ini, bukan hanya di dunia sana, tapi juga di kekristenan. Ya, kita jangan kaget kalau melihat orang, loh, kok dia berubah ya? Kok berubah ya dia jadi jahat ya? Sebenarnya dia nggak pernah berubah. Hanya topengnya lepas. Gitu loh. Hanya topengnya lepas. Dan pada saat topengnya lepas, nah, kita udah lihat toh salah satu serial televisi ya. Walaupun itu televisi berbayar, kita lihat yang namanya layang-layang putus. Iya, pada saat memadu kasih, pada saat bercinta-cinta, semuanya ngomong I love you. Kamulah satu-satunya. Tetapi akhirnya kemudian ada wanita kedua. Dan kita selalu katakan ada pelakor. Kita melihat. Apa yang harus kita bicara mengenai kemunafikan, mengenai topeng. Saya akan bacakan untuk Elevate. Matius 23 ayat 26 sampai 28. Ini nggak main-main. Yesus ngomong ini. Hai orang Farisi yang buta. Tuhan Yesus tidak bicara mengenai orang yang cacat, yang tunanetra. Kalau dalam bahasa kasarnya buta. Ya. Dia bicara dengan orang yang ngerti firman. Farisi. Mazhab ini adalah mazhab yang ngotot, yang keras sekali mempertahankan Taurat. Jadi ketika ngomong ini kagetlah orang-orang Farisi ketika dengar, on the spot, head on bicaranya. Hai orang Farisi yang buta. Langsung saya pikir pada saat itu Yesus pasti akan nuding-nuding. Bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, bayangin. Ya, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Lah iya kan? Kalau kita cuci gelas, ya tentunya dalam dulu. Ya, otomatis luarnya akan ikut bersih. Rupanya banyak yang seperti ini. Mereka mengemas secara luar biasa. Banyak orang-orang Kristen yang seperti ini. Ya, pemimpin-pemimpin pujian, ya, bahkan pendeta-pendeta yang mengemas kehidupannya. Mereka double life. Ya, kalau di mimbar mereka sebagai sosok yang agamis membicarakan firman, tetapi ketika mereka turun mimbar, mereka jadi manusia yang berbeda. Nah, ini yang kita harus waspadai. Kata firman Tuhan, celakalah kamu. Setelah dikatakan buta, Tuhan Yesus ngomong, celakalah kamu. Aduh, ini gak main-main. Hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, ini mulai melebar nih ya. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilapur putih, yang dicat putih. Ya, kalau sekarang mungkin beda. Kuburan-kuburan yang di atasnya marmer, saya pernah tahu ya. Saya pernah tahu yang namanya apa, peti matinya aja 2 miliar. Ya, terus kemudian bangun kuburannya aja sekian miliar. Ya, yang namanya kuburannya sendiri ada ruang tamunya. Ya, ini luar biasa dia.
dipoles. Tetapi yang namanya di dalam peti, di dalam kuburan, tulang belulang. Ini Alkitab ngomong ini. Tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Nah, ini yang kita lihat. Demikianlah juga kamu di sebelah luar. Kamu tampaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Perhatikan kebenaran firman Tuhan ini mengganggu. Dan kenapa sih orang-orang mereka ini memakai topeng? Karena mereka menganggap gini, keselamatan itu selesai pada saat kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kata selamat itu dikembalikan ke rancangan semula. Dan namanya dikembalikan ke rancangan semula, itu proses seumur hidup. Ya. Konsep mengenai melayani. Mereka itu sebabnya mereka berkata apa? Melayani itu dalam konsep mereka seakan-akan Tuhan itu perlu kita. Untuk apa? Untuk kita bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Padahal tanpa kita, Tuhan bisa kok. Tuhan bisa. Itu sebabnya karena apa? Kesalahpahaman ini itu merusak kekristenan dari dalam. Elevate perhatikan. Sungguh-sungguh bagian ini. Nah, karena merasa bahwa sudah selesai, nggak punya kurikulum, mereka terima Tuhan Yesus, kemudian mereka menunggu mati dan masuk surga. Nggak bisa seperti itu. Ya, kita lihat Matius 7. Ya, sampai hidup kita dinikmati Tuhan. Hidup kita bisa dinikmati Tuhan. Dan Tuhan Yesus pernah berkata pada murid-muridnya, berkata apa? Ya, kamu jadi penjala manusia. Tuhan Yesus bicara karena latar belakang beberapa muridnya adalah penjala ikan, nelayan. Maksud Yesus adalah bukan penjala manusia, ya, sama seperti penjala ikan. Ketika ikan itu ditangkap, masih gelepar, terus kemudian ditaruh di piring. Bukan. Maksudnya Tuhan kita adalah ditangkap sampai ya siap dihidangkan di meja raja. Tentu ada proses pembersihan, tentu ada proses yang luar biasa, ngeluarin tulang-tulangnya. Nah, kekristenan kita juga seperti itu. Pada saat kita terima Yesus, kita ini sudah terlanjur rusak sebelumnya. Kita udah terlanjur rusak. Jadi nggak mungkin ya terima Yesus terus kemudian besoknya kita jadi malaikat. Nggak mungkin. Nah, karena kita pada saat terima Tuhan Yesus, itulah kita ditemani, itulah sebabnya Roh Kudus diturunkan, itulah sebabnya kita ditemani oleh Roh Kudus. Gitu loh. Roh Kudus ini fungsinya untuk mengingatkan kita. Ya, jadi alarm kita. Nah, ini erat hubungannya dengan apa? Mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa berduka, Roh Kudus itu bisa susah, Roh Kudus itu bisa terluka. Jadi yang terluka bukan hanya pacar yang terzolimi, bukan, tapi yang terluka juga Roh Kudus. Karena dia Roh Bapa, dia tahu standar yang jadi mempelai buat anaknya. Makanya Roh Kudus ini nemenin kita, ngingetin, ya. Ini setiap hari dia ingetin. Nah, kalau kita diingatkan oleh Roh Kudus dan kita mengabaikan, Roh Kudus bisa duka. Dan kalau ini terjadi terus-menerus, hingga kita sudah kebal dengan peringatan Roh Kudus, kebal dengan nasihat Roh Kudus, itulah kita masuk dalam fase yang namanya apa? Menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu bukan ngomong B word, F word, S word. Bukan. Menghujat Roh Kudus itu artinya apa? Sampai kita sudah tidak bisa diperbaharui. Sampai kita sudah tidak bisa di-recycle. Sampai kita tidak bisa dijadikan menjadi seperti Yesus. Yang gini nih, meluncur ke neraka. Yang di sini nih, bagian ini, pasti Tuhan Yesus akan bicara di pengadilan nanti yang dia jadi hakimnya. Berkata apa? Aku tidak kenal kamu. Aku tidak menikmati hidupmu kekasihku. Bayangin. Ini yang paling ngeri. Jadi kalau pada saat kita terima Yesus, itu fasenya panjang. Fasenya panjang sampai kita menutup mata. Fasenya sangat panjang. Itu sama seperti melewati lorong panjang yang sempit seperti perkataan Tuhan Yesus. Tapi perjuangan kita melewati lorong panjang yang sempit sampai kita jadi manusia baru. Ada seorang ditanyai, bagaimana supaya aku diselamatkan? Yesus ngomong, agonizomai, agonizeste, berjuanglah. Saya pelajari betul perkataan Yesus itu. Ada tersirat.
Berjuang itu sampai sampai segenap hidupmu. Sampai engkau mengeluarkan segenap keringatmu, mengeluarkan segenap air matamu, mengeluarkan sampai bahkan pertaruhannya sampai darah. Ini hebatnya. Coba, darah, keringat, air mata, perempuan pasti tahu. Kondisi apa ini? Sampai pertaruhnya nyawa. Melahirkan. Orang Kristen kalau melewati lorong sempit yang panjang, sampai taruhannya nyawa, sampai air mata keluar, sampai keringat keluar. How to say no if you want to say yes. Bagaimana berkata tidak jika kamu pengen ngomong, ya aku mau balas. Tapi engkau berkata apa? Aku milih mengampuni. Itu hebat. Elevate. Sampai jadi manusia baru. Sampai engkau yang lama tidak dikenali lagi. Sampai hidupmu menampakkan wajah Yesus. Sampai topengmu terlepas. Sampai engkau tidak lagi pakai topeng. Tapi engkau pakai wajah Yesus yang asli. Sehingga orang kenal engkau. Orang akan lihat apa? Orang yang baiknya kayak gini. Nggak mungkin apa yang dia sembah salah. Ayo. Ya, tentu dalam proses kita melepas topeng. Nggak mudah. Sangat nggak mudah. Sangat nggak mudah. Saya usia remaja saya sama pemuda saya cukup bikin susah keluarga. Dan saya bulak-balik jatuh dari motor, bulak-balik. Ya karena saya suka balapan dan lain sebagainya. Satu ketika saya jatuh. Dan tahu nggak? Satu ketika jatuh pada saat itu, ya saya masih ingat sekali. Saya pulang sangat malam bukan karena kecelakaan. Tapi karena saya naik pagar dan kemudian saya terpelanting dan masuk ke got. Itu tengah malam. Saya lari ke dokter dalam keadaan jeans saya robek dan saya masuknya di got. Got itu lumpur. Ya bukan di air yang ngalir tapi lumpur. Dan kemudian oleh dokter jeans saya dipotong dan kemudian dia bilang apa? Ini infeksi. Dia bilang gitu. Kenapa? Wah, dia bersihkan. Itu darah keluar kemana-mana dan kemudian saya dibersihkan. Nah proses pembersihannya ini yang gak menyenangkan. Kenapa? Dia bilang apa? Dia suntik terus dia berkata apa? Ini sakit ya. Dia manggil saya dia ini sakit ya. Saya tanya, kenapa dok? Karena saya akan korek, saya akan keluarkan ada beberapa ya cairan di dalam. Dan saya dibersihkan, saya belum pernah menerima rasa sakit seperti itu. Dan saya hanya diam saja dan saya harus gigit yang namanya apa? Yang namanya ini, handuk kecil. Handuk buat tangan itu. Saya gigit itu. Kenapa? Rasa sakitnya luar biasa. Setelah itu disuntiklah 2 injeksi lagi. Kita ini rusak. Hidup kita jadi seperti sekarang ini. Karakter kita. Itu karena apa yang sudah kita alami. Bisa jadi didikan orang tua yang salah. Bisa jadi pergaulan kita yang salah. Bisa jadi juga karena kenapa? Kita melihat teladan yang salah. Bisa jadi juga karena mungkin engkau di gereja yang lama sudah ditoreh di pikiranmu ajaran yang berbeda. Dan untuk bisa meluruhkan semua itu tidak gampang dan perlu waktu. Untuk menghancurkan topeng itu perlu waktu. Perlu waktu. Kalau kita udah rusak 20 tahun, kita terima Yesus umur 25. Kita udah rusak 25 tahun. Nggak bisa umur 26 langsung, saudara, jadi seperti Yesus, elevate. Makanya saya katakan, menjadi seperti Yesus itu proses seumur hidup. Dan yang menjadi Kristen, itu full time job. Kenapa full time job? Iblis kerja 24 jam. Masa kita jadi part time Kristen? Nggak bisa. Kekristenan itu full time. Dari kita bangun pagi sampai kita tutup mata. Full time job. Full time job. Kenapa? Karena iblis. Karena daimonia. Karena Hilal bin Sa'ar. Itu overtime. Menunggu kita jatuh. Dia punya plan untuk kita. Balik keadaannya semuanya itu. Saya akan bacakan untuk kita lagi sebagai penutup. Saya katakan gini. Saya bacakan nasihat Rasul Paulus pada Timotius. Segala tulisan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Kalau saya terjemahkan sehari-hari, segala tulisan Alkitab yang ditulis
Itu bermanfaat untuk mengajar. Alkitab bermanfaat untuk mengajar. Kalau kita baca. Ini bisa juga kalau kita dengar firman Tuhan. Dari gembala. Dalam hal ini kalau di Elevate, GSKI Pluit tentunya Pak Mark. Gembala senior kita, Pak Eras. Ya, dikatakan apa? Kalau kita dengar firman Tuhan, itu bermanfaat untuk mengajar. Tapi jikalau kita dengar, makanya Roh Kudus nuntun, tetapi harus ada asupan. Harus ada apa? Harus ada GPS juga. Apa itu? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Makanya bermanfaat untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan saya bersyukur. Yang namanya Rasul Paulus menasihati bahwa firman Tuhan itu juga menyatakan kesalahan. Makanya kita harus berani introspeksi. Ya, kita nggak ngelihat orang ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Kalau udah salah, udah gitu. Akhirnya apa? Ya kita ini harusnya hidup kita jadi korban. Yang baunya wangi di hadapan Tuhan, hidup kita. Tapi masalahnya kehidupan kita kan banyak makan korban. Itu loh. Ya untuk menyatakan kesalahan. Perhatikan. Untuk memperbaiki kelakuan. Dan itu enggak gampang. Soal karakter kita tidak bisa tumpang tangan dan selesai. Untuk mempercayai kita yang sudah terlanjur lama pakai topeng. Karena kita memanfaatkan orang lain. Mau orang lain ikut kita. Pakai topeng. Untuk melepas topeng. Topeng yang namanya kebohongan. Kebohongan yang sudah dia hidupi bertahun-tahun. Sehingga menjadi sebuah kebenaran baru. Ini yang parah. Kalau kebohongan sudah dibangun di atas kebohongan-kebohongan yang lain. Akhirnya kebohongan itu jadi sebuah kebenaran yang baru. Sehingga kebenaran menjadi sesuatu yang sangat asing. Tapi Alkitab ngomong apa? Untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Saya nangis ini ayat ini. Kenapa? Karena firman Tuhan ini menyatakan firman Tuhan itu bisa memperbaiki kelakuan kita, bisa memperbaiki karakter kita. Karakter itu juga dibangun dari kebiasaan-kebiasaan. Dan untuk mendidik orang, aduh ini luar biasa. Mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, kalau saya kasih judul khotbah ini, Pesta Topeng. Kenyataannya seperti itu. Kita terkaget-kaget. Kita akan sampai kita menutup mata akan terkaget-kaget dengan orang yang punya double life. Punya double life yang punya pakai topeng. Kelihatannya dia baik. Padahal monster. Ya, monster. Kalau saya katakan monster bahkan berjubah. Coba lihat. Kadang-kadang kalau kita berbuat baik pada orang. Dan kemudian orang itu responnya buruk. Dia pasti orang itu misalnya memberi sesuatu kepada kita. Ingat, dia kamu aku beri loh. Kalau saya seperti itu, saya diberi. Ya, saya misalnya diberi. Kamu kan saya beri. Kalau pemberian, karena berharap kembali, itu bukan pemberian, itu investasi. Ayo, saya harap Elevate buka mata. 2022 kita berharap. Supaya kenapa? Karakter kita dirubah menjadi seperti Yesus. Kuburan yang dilabur putih sudah tidak lagi. Kenapa? Kita akan berubah. Kita menjadi apa? Menjadi indah di mata Tuhan. Mungkin di dunia ini orang akan lihat kita siapa loh. Tetapi saya kasih tahu, orang yang berjuang menjadi seperti Yesus. Saya kasih tahu. Mungkin hidupmu engkau udah berjuang, dapatnya segitu aja. Mungkin sudah berjuang hebat, engkau nggak dihargai. Tapi saya katakan, kamu populer di surga. Kamu populer di surga. Kenapa? Karena engkau berani menyerahkan hidupmu sampai tidak ada yang tersisa. Kata percaya, ya dalam Roma itu kata percaya. Dengan mulut mengaku dan hati percaya. Percaya itu juga mengandung arti memberikan hidup sampai nggak ada yang tersisa. Sama seperti seorang ibu, saya dengar ada cerita. Dikasih tahu oleh dokter, Bu, lebih baik anak ini digugurkan. Kenapa? Nggak bisa selamat. Atau begini, Bu, bayi ini selamat, ibu mati. Atau ibu hidup, bayi ini mati. Dia panggil suaminya, dia berkata apa? Anak ini sudah lama kita rindukan. Kalau kita lepaskan anak ini, terus dia berkata sampai suaminya nangis, aku rela mati. Itu kan hebat.
Yesus sudah rela mati untuk kita. Dan tinggal kita yang berani rela mati. Untuk menjadi apa? Untuk sebuah kelahiran baru. Sampai the new you. Sampai engkau yang baru. Engkau yang menjadi seperti Yesus. Itu muncul. Itu lahir. Highlight terakhir. Buka topengmu. Lepas topengmu. Datang ke peti pengembalaan. Datang ke pelayanan pastoral. Ngomong. Tentu dengan orang-orang yang dipercaya. Berkata, aku perlu pertolongan. Dan kalau ini terjadi, saya hanya pakai kata-kata ini. Di gereja yang kau hidup, kita sedang rawat jalan. Sampai satu ketika kita dipanggil Tuhan. Kita selesai di bumi ini. Kita bisa lihat senyumnya Tuhan Yesus. Saat hari kita dipanggil Tuhan, kita berani ngomong. Sudah selesai. Tuhan Yesus berkati Elevate. Saya harap firman Tuhan ini mengganggu Elevate. Supaya kita tidak punya topeng lagi. Tidak punya topeng lagi. Sehingga kapanpun Tuhan datang, gak usah nunggu Ukraina lawan Soviet. Gak usah melihat berapa tipe lagi yang namanya COVID. Kapanpun Tuhan datang, aku siap. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Kami sadar ada banyak hal yang kami sembunyikan. Kami berusaha untuk mencitrakan kepada orang lain. Kami baik, kami rohani, kami religius, kami mengenal suara kebenaran. Tapi di down inside, di dalam kami ini seperti tulang belulang. Dan banyak sekali yang celaka yang kami buat. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Temani kami. Temani kami sampai kami selesai di bumi ini. Sampai betul-betul kami bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Sampai hidup kami bisa dinikmati Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Datang kerajaan-Mu. Pemerintahan-Mu atas hidup kami. Jadi kehendak-Mu. Bukan kami lagi. Kami percaya bahwa apa yang sedang terjadi itu mendatangkan kebaikan. Bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Bagi kami yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus saya memintakan berkat. Untuk rekan-rekan. Teman-teman yang ada di Elevate. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus berkati. Bagi saudara yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate Live by Faith, persembahan dapat diberikan kepada rekening BCA nomor 16865333888 atas nama GSKI Pluit. Sekali lagi, 16865333888 atas nama GSKI Pluit. Saudara dapat juga menggunakan BCA Mobile untuk men-scan QR Code yang tampil di layar. Jika tidak menggunakan BCA, saudara dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang mendukung Kris. Seperti OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, dan sebagainya. Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, silakan scan QR Code yang tampil di layar. Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik Sobat Bigen, ayo ikut ibadah sekolah minggu melalui Zoom. Setiap hari Minggu pukul 13 untuk kelas Joy, Hope, dan Love, serta pukul 14 untuk kelas Faith. Untuk informasi lebih lanjut, silakan cek Instagram Bigen_GSKI Pluit. Hai teens, mari bergabung dalam ibadah remaja GSKI Pluit, makin erat dan melekat, setiap minggu pukul 10 melalui Zoom. Untuk link Zoom meeting, silakan scan QR Code yang tampil di layar. Ikuti juga Komsel eHome setiap Sabtu pukul 19.30, juga melalui Zoom. Follow Instagram CBC_Teens_Pluit, untuk informasi mengenai kegiatan Teens GSKI Pluit.
Sobat muda, mari bergabung dalam Komsel Youth eHome setiap Jumat, pukul 20 di Zoom. Untuk informasi lengkapnya, silakan hubungi Saudara David di nomor 0818 0381 0316. Ikuti Elevate di media sosial. Follow Instagram kami di elevate.service, Facebook kami di elevate.service, dan YouTube kami di Elevate Live by Faith.